persiapan kehamilan sehat ya. Oke, perkenalkan, saya Bunda Zulfi. Saya akan mendampingi Bunda hari ini untuk konseling persiapan kehamilan yang sehat ya. Supaya tujuannya apa? Supaya nanti Bunda bisa mempersiapkan diri sebaik mungkin ya sebelum hamil, sehingga nantinya Bunda sama bayinya dalam keadaan sehat ya. Oke. Jadi ada beberapa poin yang perlu disorot ya untuk persiapan kehamilan. Ada persiapan gizi, ya, imunisasi, imunisasi padahal sudah tua ya tapi masih imunisasi ya. Terus habis itu kondisi kesehatan yang perlu diwaspadai baik dari bunda maupun sama suaminya nanti. Kemudian penyakit genetik bawaan, ya. Jadi pertama untuk persiapan gizi, bunda terakhir ini tadi timbang BB-nya berapa kira-kira? 65 tingginya? Tingginya 1,6. Nah jadi itu penting banget untuk mengetahui indeks massa tubuh, untuk mengetahui apa status gizi, apakah bunda ini ideal atau masuk ke kategori kekurangan energi kronis atau obesitas. Mari kita hitung ya IMT-nya bunda. Bunda sebelumnya pernah nggak menghitung IMT sendirian? Dulu sih lama waktu SMA. Oh, masih ingat nggak rumusnya kira-kira? Tinggi badan kurang 10, kurang 110 ya. Kurang tepat, oke? Jadi rumusnya IMT itu berat badan dibagi tinggi tapi dijadikan ke meter. Kalau bunda kan 162 cm, berarti berat badannya 60 dibagi 1,62 nanti dikuadratkan untuk yang di badannya. Jadi kurang lebih ini hasilnya 22. Jadi bunda ini dalam batas tentang normal atau idealnya ya. Untuk IMT ini ya bunda udah bagus nih, udah di dalam rentang yang normal 22. Jadi nantinya untuk kehamilan, untuk bunda buat hamil itu bagus karena nanti bunda tidak masuk ke ibu kek atau kekurangan energi kronis ya. Jadi nantinya kalau misalnya ibu yang hamil ini kek dan nutrisinya itu nggak diperbaiki sampai dia hamil nanti, itu beresiko beresiko apa? Bisa jadi guguran, ya, anemia saat hamil, nantinya juga nanti di persalinannya juga ada resiko perdarahan. Jadi sepenting itu gizi nutrisi yang seimbang, yang bagus, yang lengkap ya, jadi bisa menghindari tadi. Ibu yang mau mempersiapkan kehamilan harus mau makan makanan yang bergizi, berbanyak buah sayur, protein hewani atau nabati juga boleh, monggo ya. Banyak makan makanan yang mengandung asam folat ya, kayak contohnya alpukat gitu. Nah, kira-kira bunda ada nggak pilih-pilih makanan? Enggak sih, buah sayur makan semua. Oh keren kalau gitu, sip. Basic. Nah selain itu ya, bunda pernah nggak ngalamin pusing berputar? Pusing banget, kayak dari duduk berdiri atau kelan dikit langsung pusing banget, rasanya pengen jatuh aja gitu. Kayaknya sempet sih waktu nikah sih. Waktu awal waktu hanya pernikahan karena mungkin Kecapean terus gitu. persiapan Gitu. Oke. sekarang sudah enggak. Sekarang udah enggak ya? Oke. Nah, itu tadi bun, tanda-tandanya apa? Anemia. Ya, muka pucat, matanya pucat, ya. Terus habis itu pusingnya berputar, ya. Nah, kalau kayak gitu, kalau mau mempersiapkan kehamilan yang sehat, yang bagus, ya, jangan sampai bunda kena anemia. Nah, anemia itu kalau dikatakan anemia itu harus dilakukan cek lab dan kondisi normalnya perempuan itu 11,5 itu kalau yang nggak hamil itu minimal, tapi kalau hamil ya ada tolerir 11,2 kayak gitu. Jadi nanti setelah saya lakukan konseling ini saya harap Anda cek ya untuk lagunya ya. Nah kalau misalnya ternyata saya anemia atau saya orangnya gampang capek, nah itu
bunda harus konsumsi tablet tambah darah FE sehari sekali, bunda minum malam aja. Dan juga kalau untuk persiapan kehamilan, minum asam folat dari sekarang ya, itu juga bagus untuk ibu kandung itu supaya lebih sehat lagi. Itu tadi ya untuk gizi. Bunda ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, kalau gitu paham ya. Selanjutnya nih untuk persiapan imunisasi. Bunda dulu pernah nggak diimunisasi tetanus toksoid? Imunisasi untuk mencegah penyakit tetanus itu loh bun. Sudah sebenarnya. Sudah pernah ya? Oke kalau gitu. Jadi imunisasi tetanus ini tuh penting banget bun, karena ini untuk menghindari penyakit tetanus. Imunisasi tetanus ini minimal 2 kali. Ya, jadi ada jarak waktu tertentu sebelum kehamilan, tapi bunda itu sudah terima semuanya ya. Oke kalau gitu. Ada yang mau ditanya nggak tentang imunisasi tetanus ini? Nggak ada ya. Oke. Jadi poin yang ketiga nih, penyakit kondisi kesehatan yang sangat perlu diwaspadai. Ada beberapa penyakit memang yang sangat-sangat harus waspada bun. Ketika bunda mengalami gejala ini langsung periksa ya. Yang pertama tadi apa? Anemia. Nah, anemia itu efeknya sangat dahsyat sekali bun ya kalau di kehamilan. Kehamilan nanti apa? Bundanya lemes, anemia, resiko keguguran ya, atau bayinya nanti IUD itu pertumbuhannya kurang, kandungannya lemas, nggak bisa resiko komplikasi lah intinya. Resiko komplikasi untuk anemia itu banyak sekali. Kemudian cara mencegahnya itu tadi harus makan makanannya bergizi, kaya zat besi, konsumsi tablet tambah darah. Kita mencegahnya sudah tahu, nggak perlu banyak pikiran ya. Terus habis itu apa lagi nih yang mempengaruhi kalau hamil? Kira-kira apa bunda tahu? Oke, jadi tadi yang saya tanya tadi IMT ya, gizi. Kalau kekurangan gizi itu juga berpengaruh kayak seperti terikat sama anemia berarti pun pertumbuhan janin kurang ya, kayak gitu. Kalau kekurangan gizi nanti cenderungnya apa? Balik lagi ke anemia ya, nutrisinya kurang ya tadi. Jadi kalau apa namanya, maksudnya sama seperti anemia yang bergizi, yang cari makanan selalu tidak alergi ya. Udah pernah dengar penyakit hepatitis? Hepatitis B itu penyakit kuning ya bun. Hepatitis B itu menularnya itu lewat air liur, kayak ganti tempat makan, makanannya itu gantian, nah itu keluar dari situ. Kontak cairan ya, cairan tubuh, darah seperti itu. Nah, hepatitis ini kalau misalnya ada ibu yang punya hepatitis, dia bisa menularkan ke anaknya. Jadi ya, meskipun makanan itu lolos makan apa aja diperbolehkan, diperhatikan kebersihannya juga ya kayak gitu. Karena kalau sudah kena hepatitis itu nanti bisa kena ke bayinya juga gitu. Kemudian ada penyakit lagi bun, namanya kencing manis atau diabetes mellitus. Di keluarga nggak ada ya yang kena, karena penyakit diabetes ini menurun ya. Diabetes ini kenapa kok bisa bahaya? Dia itu gula darahnya tinggi, gula darah bunda tinggi, jadi bayi yang di dalam itu gampang besar, jadinya bayi besar ya. Kalau bayi besar nanti khawatirnya pas hamil itu dia tidak bisa masuk kandung kayak gitu. Jadi menghambat untuk persalinan itu ya. Selain itu juga ada resiko keguguran gitu. Kalau apa namanya gula darah tinggi diabetes, jadi kalau misalnya nanti ketika bunda cek lab ada indikasi diabetes, segera untuk minta terapi obat ya. Nah, malaria tapi ini untuk di daerah Sidoarjo tidak ada ya. Atau kalau misalnya nanti bunda ke daerah-daerah yang ada endemisnya malaria gitu ya, tapi insya Allah di Sidoarjo ini tidak ada. Karena apa? Karena itu bisa menyebabkan anemia berat. Balik lagi bun ya, anemia keguguran ya gitu. Pencegahannya ya sampai digigit nyamuk ya kayak gitu.
apa-apa dia sampai waspada. Itu infeksi torch. Pernah dengar? Nggak pernah. Jadi torch itu penyakit toxoplasma, rubella, CMV, herpes. Herpes itu yang hijau-hijau. Rubella itu kayak campak, sama ya. Ini gejalanya mirip-mirip ada jalan-jalan airnya gitu ya. Nah biasanya torch ini dapatnya dari mana? Biasanya dikeluarkan dari hewan-hewan, kucing, anjing, makanan mentah. Dia datangnya dari hewan. Nah makanya kalau misalnya bunda di rumah pelihara kucing, dijaga kebersihannya ya. Atau kalau perlu minta tolong ke orang tua untuk merawat kucingnya ya. Jangan terlalu sering kontak dengan halo kotor pipisnya, bulunya yang sudah rontok ya, atau kukunya ya kayak gitu. Untuk mencegah penyakit torch. Torch kalau sudah kena kehamilan sebetulnya pun berat bahkan kelainan pada bayi. Seperti itu. Nah itu tadi penyakit perlu sampean waspada. Ada yang mau ditanyakan nggak? Kira-kira pernah dengar penyakit lain mungkin? Sekarang lanjut ya, penyakit genetik. Nah, genetik itu berarti apa? Dia dari gen menurun dari dari keluarga sampean, dari sampean sendiri atau dari suami juga ada. Ya, kayak gitu. Yang pertama, Bunda pernah dengar thalassemia? Tapi darahnya berbusuk sabit. Jadi dia ini kelainan darah diturunkan dari orang tua. Ya, jadi kalau misalnya sesama maksudnya orang tua dari tidak ibu atau ayah atau salah satunya ada terindikasi thalassemia, ya, anaknya juga pasti akan kena thalassemia. Seperti itu. Kelainan darah. Ya, seperti menyerang imun sendiri. Kemudian, Bunda pernah dengar nggak yang namanya penyakit hemofilia? Darahnya nggak bisa mengalir terus. Jadi ketika kena luka terbuka, ada luka terbuka di badannya, darah mengalir terus susah untuk berpunya darah itu namanya hemofilia. Itu pun mempengaruhi kalau si anak nanti juga bisa kena itu, dan nantinya kalau misalnya Bunda menderita hemofilia tadi loh ya, bisa mempengaruhi apa? Janin ya tadi, terutama anak laki-laki itu sering apa namanya peluang untuk terkena hemofilia itu lebih besar. Jadi ini variannya dari bapak ya. Untuk mencegah penyakit genetik itu tadi, kalau misalnya ada penyakit genetik kan pasti diturunkan juga ke anak dan juga anaknya ya. Mencegah hal gimana? Ya tes dulu ya. Tes dulu apakah bunda ini ada penyakit genetik bawaan, supaya keturunannya nanti yang dihasilkan juga baik, sehat gitu ya. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Kan kalau misalnya mau hamil itu kan nggak hanya persiapan hamilnya aja, tapi nanti untuk lebih banyak kelanjutannya ya, siap menjadi orang tua ya. Itu tadi makanya dibutuhkan apa namanya, tahu bentuk apakah ada sakit bawaan genetik ya. Sudah mau ditanyakan kira-kira? Sudah, oke. Jadi PR-nya ya makannya yang bagus ya. Habis itu cek lab ya, biar tahu anaknya lagi apakah bunda ini sekarang punya anaknya atau tidak. Karena soalnya nggak kerasa bundanya. Terus cek apakah ada penyakit genetik bawaan ya. Seperti itu. Kalau misalnya nggak ada yang mau ditanyakan, kita bisa akhiri konselingnya dan nantinya akan dilanjutkan ke pemeriksaan fisik. Oke? Terima kasih Bu.
Selanjutnya dilakukan pengukuran berat badan. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik umum secara head to toe. Pertama saya akan lakukan inspeksi pada bagian kepala. Tidak ditemukan luka, warna rambut hitam, tidak ada peradangan, muka simetris, tengkorak juga simetris. Kemudian dilakukan inspeksi pada bagian mata. Permisi Mbak, sebelumnya bisa dilepas dulu kacamatanya. Oke, mata simetris, tidak iteres, tidak pucat juga, tidak ada odem pada kelopak mata, dan fungsi penglihatan baik. Inspeksi pada mulut, mulut simetris, tidak tampak pucat, baik pada bibir, bisa dibuka mulutnya, tunjukkan giginya. Oke, gigi tidak ada karies, kemudian tidak ada pembengkakan gusi, kemudian tidak ada bercak putih atau jamur. Bisa ditutup ya Mbak? Oke. Kemudian pada hidung. Hidung ini bentuknya simetris, warna kulit normal, tidak kebiruan, tidak kemerahan, tidak ada pembengkakan dan tidak ada pengeluaran sekret. Palpasi pada bagian hidung. Kok pegang ini nyeri Mbak kalau tak pegang? Enggak, sebelah sini nyeri? Enggak ya. Bisa mencium bau ya? Oke. Mbak duduk kerudungnya Mbak. Kemudian pemeriksaan inspeksi pada telinga. Inspeksi pada telinga. Telinga bentuk simetris, tidak ada pengeluaran sekret, tidak ada pengeluaran cairan darah, yang tidak ada massa, dan tidak ada warna yang mengarah ke peradangan. Pada pemeriksaan palpasi di telinga, tidak ada ditemukan nyeri pada tulang kartilagu. Mbak, habis ini saya melakukan tes untuk fungsi dengar ya. Tes fungsi dengar dengan garpu ta'ala ya. Jadi ketika saya dekatkan nanti garpu ta'alanya, Mbak bisa bilang ke saya ya terdengar atau tidak. Terdengar ya. Terdengar, oke baik. Fungsi pendengaran bagus. Ada pemeriksaan leher, tampak tidak terdapat pembesaran vena jugularis, limfe, kelenjar tiroid, kelenjar getah bening. Kemudian saya lakukan palpasi. Permisi ya. Tidak tampak pembesaran pada kelenjar limfe, tiroid, dan vena jugularis. Inspeksi pada bagian dada. Dada tidak ada retraksi, dada tampak simetris, pergerakan nafas normal, tidak ada bekas luka. Kemudian saya lakukan pemeriksaan pada pemeriksaan palpasi, gerakan dada, taktil vermitus bereaksi secara sistematis. Saya lakukan pemeriksaan perkusi. Pemeriksaan perkusi paru-paru berbunyi resonan, artinya dalam batas normal. Saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi pada dada. Pada pemeriksaan auskultasi, batas dari paru-paru normal. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan pada jantung. Yang pertama saya akan lakukan pemeriksaan perkusi, kemudian saya lakukan auskultasi. Batas jantung normal dan terdapat bunyi peka yang menandakan normal. Pada pemeriksaan auskultasi jantung semuanya terdengar normal. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada mamanya atau payudara. Mbak sebelumnya mohon ya untuk tangannya ditaruh di atas seperti ini. Tangannya pemeriksaan inspeksi pada payudara. Payudara simetris, tidak tampak kemerahan, tidak tampak adanya massa abnormal. Kemudian untuk pemeriksaan palpasi, Mbak untuk tangan kanannya kita diturunkan dulu ya, periksa bagian payudara kiri ya. Melakukan palpasi secara memutar sesuai dengan arah jarum jam. Pada pemeriksaan palpasi payudara, benjolan abnormal dan massa. Kulit juga tidak terasa kering seperti jeruk. Payudara satunya ya, dan sebelah kanan ya, tangan kiri diturunkan. Pada
pemeriksaan palpasi tidak ditemukan juga pada payudara kanan, tidak ada massa, tidak ada benjolan abnormal dan juga tidak ada abses. Kulit juga bagus, tidak kering dan tidak terasa seperti kulit jeruk. Turunkan lagi ya Mbak tangannya. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada abdomen. Inspeksi, pada pemeriksaan inspeksi abdomen tampak simetris, tidak ada massa abnormal, tidak tampak benjolan, kulit bagus, tidak kemerahan ataupun tak ada memar. Kemudian saya melakukan pemeriksaan auskultasi pada abdomen. Pada pemeriksaan abdomen terdapat bisi usus normal 15 kali per menit dan juga terdapat suara aorta. Kemudian pemeriksaan perkusi. Pemeriksaan perkusi pada daerah usus lambung terdapat bunyi timpani, artinya normal. Kemudian pada bagian hepar terdengar bunyi peka, artinya juga dalam batas normal dan juga tidak terdapat nyeri tekan. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan palpasi. Permisi nggih. Tadi untuk diketuk nggak ada rasa nyeri ya Pak ya. Sekarang saya raba dulu ya. Sebelah sini apakah terasa nyeri? Enggak. Sebelah sini? Sebelah sini? Enggak. Sebelah sini apakah nyeri? Apakah nyeri? Sebelah sini? Nah, hasil dari pemeriksaan palpasi tidak ada nyeri tekan dan tidak teraba massa yang abnormal. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan genitalia. Tapi sebelumnya saya akan melakukan persiapan diri, yaitu menggunakan celemek. Kemudian saya akan melakukan cuci tangan. Tadi kan saya jelaskan saya akan melakukan pemeriksaan pada alat kelamin ya. Jadi habis ini Mbak bisa untuk pipis dulu. Selanjutnya saya akan memakai sarung tangan DTT. Saya sudah mengenakan sarung tangan DTT. Kemudian saya akan membersihkan bagian vulva. Saya lakukan dari bagian terluar, yaitu labia mayora, sinistra, dan dextra. Kemudian pada bagian labia minor, sinistra, dan pada pemeriksaan inspeksi tidak ditemukan adanya massa abnormal. Kemudian tidak ada tanda-tanda infeksi, kemerahan. Kemudian tidak ada kemudian tampak darah mengalir karena menstruasi hari keempat berwarna coklat. Kemudian pada pemeriksaan palpasi tidak teraba nyeri tekan dan massa abnormal. Sudah selesai ya pemeriksaan alat kelaminnya. Sekarang bisa dipakai alat jelasannya. Saya akan melepas sarung tangan dan melakukan cuci tangan. Pada pemeriksaan inspeksi tidak terdapat keterbatasan gerak pada ekstremitas. Kemudian warna kulit tidak pucat, tidak ruam, tidak tampak odem, tidak ada varises. Kemudian tidak tampak kering pada kulit dan pucat. Kemudian saya lakukan pemeriksaan palpasi kemudian saya lakukan pemeriksaan palpasi pada ekstremitas atas. Tidak teraba adanya odem dan nyeri tekan. Kemudian saya akan lakukan pemeriksaan pada ekstremitas bawah. Pada inspeksi tidak terdapat odem, tidak tampak varises. Kemudian tidak tampak pucat, tidak ada bekas luka ataupun ruam, dan tidak tampak benjolan yang abnormal. Kemudian saya palpasi. Tidak ada odem dan tidak ada nyeri tekan. Sudah saya periksa ya dari kepala sampai kaki. Alhamdulillah semua hasilnya normal, tidak ada kelainan ya, dan tidak ada tanda-tanda yang mengindikasikan penyakit. Oke, baik, bisa duduk kembali. Akan saya jelaskan ya. Jadi tadi sudah saya data ya Mbak ya, untuk riwayatnya Mbak bagus semua, tidak perlu mengonsumsi narkoba, tidak ada riwayat penyakit bawaan juga ya, dan dari pemeriksaan fisik dari atas sampai bawah dan itu juga bagus semua, tidak ada kelainan, tidak ada indikasi penyakit juga, semuanya normal. Oke, jadi Ibu
nanti untuk hasil pemeriksaan nanti bisa didapat ya. Jika tidak ada yang mau ditanyakan lagi, saya akhiri ya sesinya ya. Semoga pernikahannya lancar sampai hari H. Jaga kesehatan ya. Semangat terus, oke? Baik. Setelah melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik, saya melaksanakan pengkajian SOAP untuk mendokumentasikan hasil dari pemeriksaan tadi.